Hari ini adalah hari yang kucatat dalam kalender hatiku selama 7 tahun terakhir. Hari di mana suamiku, Arya, akhirnya resmi menyandang gelar dokter. Aku melihat pantulan diriku di kaca buram toilet umum dekat gedung serbaguna universitas. Wajahku tampak lelah. Ada lingkaran hitam di bawah mata yang tak bisa ditutupi oleh bedak tipis seharga Rp10.000. Rambutku kuikat sederhana ke belakang karena aku tak punya uang untuk ke salon. Gaun yang kupakai adalah gaun lama. Satu-satunya baju layak yang tersisa di lemari setelah semua uangku habis untuk membayar biaya semester akhir dan uang gedung wisuda Arya. 7 tahun. 7 tahun aku bangun pukul 3 pagi untuk belanja ke pasar, memasak catering, mengantar pesanan, lalu lanjut bekerja mencuci piring di warung makan tetangga hingga larut malam. Semua itu kulakukan agar Arya bisa fokus belajar. Agar dia tidak perlu memikirkan biaya buku yang mahal atau jas lab yang harus selalu putih bersih. Aku ingat janjinya dulu saat kami menikah siri di hadapan penghulu kampung karena tak punya biaya pesta. Nanti kalau aku sudah jadi dokter, kamu nggak perlu kerja lagi, Sarah. Kamu akan jadi ratu di rumah kita. Kalimat itu adalah bahan bakarku. Kalimat itu yang membuat kakiku tetap melangkah meski tumitku pecah-pecah dan punggungku serasa mau patah. Aku keluar dari toilet dan berjalan menuju kerumunan orang tua dan pendamping wisudawan. Mereka semua tampak necis. Ibu-ibu dengan kebaya brokat berkilauan. Bapak-bapak dengan jas rapi. Aku merasa seperti noda kotor di atas kain sutra. Namun, aku menegakkan kepala. Aku istri seorang dokter. Kebanggaan itu meluap di dadaku. Upacara wisuda berjalan lama. Tapi aku menikmatinya dari layar besar di luar gedung karena tiket masuk hanya terbatas untuk orang tua. Aku melihat Arya naik ke podium. Dia tampak gagah dengan toga itu. Dia tersenyum lebar saat memindahkan tali topi wisudanya. Air mataku menetes. Lunas sudah janjiku. Lunas sudah lelahku. Selesai acara, kerumunan tumpah ruah ke halaman. Aku mencari sosok Arya di antara lautan manusia. Jantungku berdebar kencang, membayangkan dia akan memelukku dan mengenalkanku pada teman-temannya sebagai istri yang telah berkorban segalanya. Mas Arya. Panggilku saat melihatnya sedang berfoto bersama beberapa teman. Arya menoleh. Senyum di wajahnya seketika lenyap saat melihatku. Dia tidak melambai. Dia tidak tersenyum. Dia justru berbisik pada teman-temannya, lalu berjalan cepat menghampiriku. Bukan untuk memeluk, tapi untuk menarik lenganku kasar, menyeretku menjauh dari keramaian menuju area parkir yang sepi di belakang gedung. Mas, sakit. Rintihku saat cengkeramannya terlalu kuat. Dia melepaskan tanganku dengan sentakan kasar. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan jijik. Ngapain kamu teriak-teriak panggil aku di depan teman-temanku? Desisnya tajam. Aku ternganga. Aku cuma mau ngucapin selamat. Aku bangga sama kamu, Mas. Arya mendengus kasar. Dia merogoh tas wisudanya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal, dan menyodorkannya ke dadaku. Apa ini? Tanyaku bingung. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Buka saja. Jawabnya dingin. Aku membuka amplop itu perlahan. Mataku menyusuri baris demi baris tulisan di atas kertas kop resmi Pengadilan Agama. Surat gugatan cerai. Napasku tercekat. Dunia di sekitarku terasa berputar. Mas, ini apa? Kamu bercanda, kan? Suaraku hampir tak terdengar. Aku nggak pernah seserius ini, Sarah. Arya melipat tangannya di dada. Wajahnya datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mulai hari ini, tugasmu sudah selesai. Kita bercerai. Tugas. Aku mengulang kata itu dengan rasa perih yang menjalar ke ulu hati. Selama 7 tahun aku banting tulang buat kamu. Mas. Aku jual tanah warisan bapak. Aku kerja siang malam sampai sakit tifus pun aku nggak berani libur demi bayar uang kuliahmu. Dan sekarang kamu bilang tugasku selesai seperti aku ini pembantu. Itu memang kewajiban istri, kan? Membantu suami. Potongnya cepat. Dengar. Sarah. Lihat dirimu. Lihat pakaianmu. Lihat tanganmu yang kasar itu.
Kamu pikir pantas seorang dokter terhormat bersanding dengan wanita lulusan SD yang baunya seperti bawang goreng? Kata-kata itu menampar wajahku lebih keras daripada pukulan fisik. Aku menunduk menatap tanganku. Tangan yang kasar ini yang membiayai stetoskop yang menggantung di lehernya. Kita sudah tak setara lagi, Sarah, lanjut Arya. Suaranya penuh penekanan. Duniaku sekarang berbeda. Aku akan bergaul dengan direktur rumah sakit, spesialis, pejabat. Aku malu punya istri biasa sepertimu. Kamu cuma akan jadi penghalang karirku. Malu. Air mataku akhirnya jatuh. Tapi bukan karena sedih. Ada api yang mulai menyala di dalam dadaku. Kamu nggak malu waktu minta uang buat bayar kos? Kamu nggak malu waktu minta dibelikan sepatu baru karena yang lama jebol? Waktu itu aku nggak biasa saja di matamu. Itu masa lalu. Jangan ungkit-ungkit budi baik. Aku akan ganti semua uang yang kamu keluarkan. Tapi nggak sekarang. Nanti kalau aku sudah sukses. Anggap saja itu utang. Jawabnya enteng. Seolah 7 tahun hidupku bisa dibayar dengan cicilan. Tiba-tiba ponsel Arya berbunyi. Dia melihat layar dan senyumnya merekah. Senyum yang tadi dia berikan di podium tapi tidak untukku. Sudahlah. Tanda tangani saja. Jangan persulit aku kalau kamu mau dapat pesangon sedikit. Ucapnya sambil membenarkan kerah toganya. Aku harus pergi. Ada perayaan makan siang dengan keluarga calon tunanganku. Calon tunangan. Ya, putri pemilik rumah sakit tempatku akan magang. Dia selevel denganku. Cantik, dokter, dan terpelajar. Beda denganmu. Arya berbalik badan tanpa menunggu jawabanku. Dia berjalan pergi meninggalkanku sendirian di parkiran yang panas itu. Punggungnya tegap, langkahnya ringan. Dia baru saja membuang 7 tahun hidupku seperti sampah tisu bekas. Aku berdiri mematung. Aku tidak mengejarnya. Aku tidak berteriak histeris. Aku hanya menatap punggung itu menjauh hingga hilang di balik gedung. Aku meremas amplop coklat di tanganku hingga lecek. Rasa sakit di dadaku perlahan berubah bentuk. Rasa itu memadat, mengeras, dan menjadi dingin. Aku menghapus air mataku dengan punggung tangan yang kasar ini. Baik, Mas Arya. Gumamku pada angin kosong. Kalau menurutmu kita tidak setara, aku akan pastikan suatu hari nanti, kamulah yang akan mendongak untuk melihatku. Proses perceraian itu berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Arya benar-benar tidak ingin membuang waktu. Dia menyewa pengacara yang cukup mahal. Entah uang dari mana. Mungkin dari calon mertua barunya yang kaya raya itu. Sementara aku datang sendirian. Tanpa pengacara, tanpa pendamping. Ruang sidang pengadilan agama terasa dingin dan asing. Aku duduk di kursi tergugat dengan baju kemeja putih polos yang kupinjam dari tetangga kos. Di seberang sana, Arya duduk dengan setelan jas rapi, didampingi pengacaranya yang terus-menerus membolak-balik berkas dengan wajah arogan. Di bangku pengunjung, duduklah keluarga besar Arya. Ibu Arya, yang selama ini kupanggil ibu, menatapku dengan tatapan tajam dan penuh kebencian. Padahal dulu, saat Arya masih mahasiswa dan butuh uang kiriman, ibu sering meneleponku dengan suara manis, memuji masakanku, dan memintaku bersabar mendampingi anaknya. Saudara Arya menggugat cerai dengan alasan ketidakcocokan yang mendasar dan adanya perbedaan visi misi hidup yang tidak bisa disatukan lagi. Ujar hakim ketua membacakan berkas. Aku hanya diam. Apa gunanya membantah? Apa gunanya aku berteriak bahwa alasan sebenarnya adalah karena dia menemukan wanita lain yang lebih kaya? Hukum mungkin butuh bukti. Tapi hatiku sudah tahu kebenarannya. Aku tidak ingin mempertahankan laki-laki yang sudah tidak menginginkanku. Itu hanya akan menurunkan harga diriku yang tersisa. Apakah saudari Sarah menerima gugatan ini? Tanya hakim. Aku menarik napas panjang. Saya terima, Yang Mulia. Saya tidak ingin menghalangi orang yang ingin pergi. Ketukan palu hakim terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi masa laluku. Tok, tok, tok. Resmi sudah. Aku bukan lagi istri Dokter Arya. Statusku kini janda. Saat sidang selesai, aku beranjak keluar. Namun, langkahku terhenti di pintu keluar.
Ibu Arya dan adik perempuannya, Rina, menghalangiku. Akhirnya lepas juga anakku dari benalu sepertimu. Sembur Ibu Arya tanpa basa-basi. Suaranya cukup keras hingga beberapa orang di lorong menoleh. Ibu, ucapku pelan. Aku bukan benalu. Aku yang membiayai Arya. Halah, jangan sok berjasa. Potong Rina dengan nada tinggi. Wajar dong istri bantu suami. Tapi sadar diri dong. Mbak, Mas Arya itu dokter. Masa istrinya tukang catering? Malu-maluin keluarga besar kami saja. Kalau kondangan nanti dikira Mas Arya bawa pembantu. Mereka tertawa. Tawa yang menyayat hati. Aku menatap wajah-wajah yang dulu pernah kuberi makan saat mereka berkunjung ke kontrakan kami yang sempit. Wajah-wajah yang dulu makan dengan lahap dari hasil keringatku. Sekarang, setelah Arya sukses, mereka membuangku seperti kotoran. Ingat ya, Sarah, tambah Ibu Arya sambil menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang memakai cincin emas besar. Jangan pernah cari-cari Arya lagi. Jangan minta harta gono gini. Kamu itu nggak punya apa-apa. Baju yang kamu pakai saja mungkin hasil ngutang. Saya tidak butuh harta kalian, Bu, jawabku tegas, menatap matanya langsung. Simpan saja kesombongan itu. Semoga cukup untuk menutupi rasa malu kalian di hadapan Tuhan nanti. Kurang ajar. Ibu Arya hendak menamparku, tapi tangannya tertahan di udara karena seseorang memanggilnya. Ibu, Rina. Ayo, kita harus i-fitting, i-baju untuk pertunangan. Suara Arya. Dia berjalan mendekat. Di gandengannya ada seorang wanita muda yang sangat cantik. Kulitnya putih bersih. Rambutnya ditata rapi ala salon mahal. Dan tas yang dijinjingnya mungkin seharga biaya hidupku setahun. Itu pasti wanita yang dimaksud Arya. Putri pemilik rumah sakit. Wanita itu menatapku sekilas. Lalu berbisik pada Arya. Itu mantan istrimu, yang? Kasihannya, lusuh banget. Arya tidak menatapku. Dia hanya mengangguk pada wanita itu dan merangkul pinggangnya posesif. Ayo jalan, sayang. Jangan buang waktu dengan orang yang tidak penting. Mereka berempat berjalan melewati. Tertawa bahagia seolah baru saja memenangkan lotre. Arya bahkan tidak menoleh sedikit pun. Kejam. Benar-benar kejam. Aku berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah berat tapi pasti. Matahari siang itu terasa sangat terik. Tapi aku tidak peduli. Aku langsung menuju kontrakan petak kami. Maksudku, kontrakan yang sebentar lagi harus kutinggalkan. Sesampainya di kamar, aku mulai mengemasi barang-barangku. Tidak banyak. Hanya satu koper plastik besar dan satu kardus mie instan. Aku membuka lemari dan melihat kemeja-kemeja Arya yang dulu kusetrika dengan hati-hati. Aku melihat buku-buku kedokteran tebal yang dulu kubelikan dengan uang tabungan hajiku. Semuanya tertata rapi. Rasa marah itu datang lagi. Aku mengambil kemeja kesayangan Arya. Kemeja biru yang ia pakai saat pertama kali koas. Aku mengambil gunting dan mencabik-cabik kain itu hingga tak berbentuk. Aku melempar buku-buku mahalnya ke lantai. Ingin rasanya aku membakar seisi rumah ini. Tapi aku berhenti. Napasku memburu. Aku tidak boleh jadi wanita gila yang merusak barang. Itu akan membuat mereka semakin merasa benar telah membuangku. Aku memungut kembali sobekan kain itu dan membuangnya ke tempat sampah. Buku-buku itu kubiarkan berserakan. Biar dia yang membereskan kekacauan ini. Aku menutup koperku. Aku melihat sekeliling ruangan 3x4 meter ini untuk terakhir kalinya. Di sudut sana, kami pernah makan sepiring berdua sambil bermimpi tentang masa depan. Di kasur tipis itu, aku pernah memijat kakinya yang lelah sambil mendengarkan keluh kesahnya tentang dosen yang galak. Semua itu palsu. Semua itu hanya investasi bodong. Aku melangkah keluar dan mengunci pintu. Kunci itu kuletakkan di bawah pot bunga yang layu di depan pintu. Tempat biasa kami menyimpannya. Selamat tinggal, masa lalu bodoh, bisikku. Aku berjalan menuju terminal bus. Aku tidak akan pulang ke kampung. Aku malu pada bapak di makam kalau pulang sebagai janda gagal. Aku akan pergi ke kota besar, ke Jakarta. Di sana, tidak ada yang mengenalku.
Di sana, aku bisa menjadi siapa saja. Di dalam bus yang membawaku pergi menjauh dari kota penuh kenangan pahit ini, aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela yang bergetar. Lihat saja, Arya. Keluarga Arya. Gumamku pelan, namun penuh sumpah serapah dalam hati. 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun lagi. Saat kita bertemu, aku pastikan kalian tidak akan berani menatap mataku karena silau dengan kesuksesanku. Aku akan membeli harga diri yang kalian injak-injak ini dengan tunai. Bus melaju kencang, meninggalkan debu jalanan yang berterbangan, membawa Sarah yang lama pergi untuk selamanya, dan melahirkan Sarah yang baru. Sarah yang hatinya telah membeku, siap ditempa menjadi berlian yang tajam dan keras. Jakarta tidak pernah tidur, dan sepertinya kota ini juga tidak mengizinkan aku untuk tidur. Sudah 1 tahun berlalu sejak aku meninggalkan kota kecil tempat aku dihina dan dibuang. Aku mendarat di ibu kota dengan tekad sekeras baja dan hati yang sudah mati rasa. Awalnya, aku hanya seorang staf administrasi gudang di PT Gemilang Abadi, sebuah perusahaan ekspor perhiasan dan batu mulia. Tugasku sederhana, mencatat barang masuk, menempel label, dan memastikan tidak ada debu di kotak kemasan. Gajiku pas-pasan. Cukup untuk menyewa kamar kos sempit di daerah Jakarta Barat dan makan nasi warteg 2 kali sehari. Namun, aku tidak keberatan. Kesibukan adalah obat bius terbaik untuk melupakan rasa sakit. Malam itu, jam menunjukkan pukul 9. Gudang sudah sepi. Hanya ada aku dan Pak Rudi, kepala gudang yang sering pulang cepat karena alasan keluarga. Aku sedang memeriksa ulang manifest pengiriman untuk klien VIP di Dubai. Besok adalah jadwal pengiriman kargo udara. Jika terlambat 1 jam saja, perusahaan bisa kena penalti ratusan juta rupiah. Mataku menyipit melihat deretan angka di layar komputer. Ada yang aneh. Kode barang untuk set perhiasan Zamrud tertulis E405, padahal di fisik barang yang sudah dipak di palet, kodenya E504. E504 itu kode untuk batu sintetis sampel. Gumamku. Jantungku berdesir. Jika kargo ini berangkat, klien di Dubai akan menerima batu sintetis murah, bukan Zamrud asli senilai 5 miliar rupiah. Reputasi perusahaan akan hancur. Aku segera berlari ke tumpukan palet yang sudah dibungkus plastik tebal. Aku merobek plastiknya tanpa ragu, membongkar kotak kayu itu. Benar saja, isinya batu sintetis. Aku segera menelepon Pak Rudi. Tidak diangkat. Aku menelepon manajer logistik. Ponselnya mati. Aku tidak punya pilihan. Aku mencari nomor telepon pemilik perusahaan di buku direktori darurat yang tertempel di dinding. Namanya Pak Wijaya. Konon, dia orang yang sangat galak dan tidak menoleransi kesalahan. Tanganku gemetar saat menekan nomor itu. Halo? Siapa ini malam-malam? Suara bariton yang berat dan tegas terdengar di ujung sana. Selamat malam, Pak Wijaya. Saya Sarah, staf admin gudang. Maaf mengganggu, tapi ada kesalahan fatal dalam pengiriman ke Dubai besok pagi. Barang yang dimuat salah. Pak, itu batu sintetis, bukan Zamrud asli. Hening sejenak. Kamu yakin? Kalau kamu bohong atau salah lihat, besok kamu saya pecat. Saya yakin 100%, Pak. Saya sedang pegang barangnya. Bapak harus hentikan truk ekspedisi yang akan datang 1 jam lagi. Setengah jam kemudian, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti mendadak di depan gudang. Pak Wijaya turun dengan wajah merah padam, diikuti manajer operasional yang terlihat panik. Mereka memeriksa barang yang kubongkar. Wajah manajer itu pucat pasi. Ternyata ada kesalahan input data dari bagian produksi yang luput dari pemeriksaan berjenjang. Pak Wijaya menatap manajernya dengan tatapan membunuh, lalu beralih menatapku. Dia pria parubaya dengan rambut memutih, tapi sorot matanya tajam seperti elang. Siapa namamu tadi? Tanyanya. Sarah, Pak. Kamu lulusan mana? Manajemen? Bisnis? Aku menunduk. Rasa minder itu sempat muncul, tapi segera ku tepis. Saya hanya lulusan SMA, Pak, tapi saya teliti. Dulu saya mengelola catering sendirian,
Jadi saya terbiasa cek detail bahan baku. Pak Wijaya terdiam. Dia mengambil kotak perhiasan itu, menutupnya, lalu menepuk bahuku pelan. Mulai besok, kamu tidak usah masuk ke gudang ini lagi. Jantungku mencelos. Pak, saya kan menyelamatkan. Kamu pindah ke kantor pusat. Potongnya tegas. Saya butuh asisten yang punya mata jeli dan berani ambil keputusan di saat genting. Orang-orang bodoh bergelar sarjana di kantor saya bahkan tidak sadar ada kesalahan ini. Itulah awal kebangkitanku. Bekerja di kantor pusat di kawasan Sudirman membuka mataku lebar-lebar. Dunia ini berputar dengan uang, penampilan, dan kecerdasan. Aku sadar, jika aku tetap tampil lusuh dan bicara dengan logat daerah yang kental, aku akan selamanya dianggap remeh. Aku harus berubah. Aku harus membuang Sarah si penjual nasi bungkus. Setiap malam, sepulang kerja, aku tidak langsung tidur. Aku belajar. Aku membeli buku-buku tentang tata krama bisnis, belajar bahasa Inggris lewat aplikasi gratisan sampai lidahku kaku, dan mempelajari seluk-beluk batu mulia. Aku menyerap ilmu seperti spons kering yang disiram air. 6 bulan berlalu. Prestasiku di kantor melesat. Aku berhasil menegosiasikan kontrak dengan vendor kemasan yang menghemat pengeluaran perusahaan hingga 20%. Pak Wijaya semakin mempercayaiku. Dia menaikkan gajiku 3 kali lipat. Uang pertamaku yang cukup besar tidak kucicipi untuk makan enak. Aku pergi ke sebuah salon terkemuka di Jakarta Selatan. Saya mau potong rambut. Buat saya terlihat berkelas, tegas, dan mahal, kataku pada penata rambut. Rambutku yang dulu panjang tak terurus dan sering lepek, kini dipotong model bob sebahu yang rapi dan elegan. Warnanya diubah menjadi coklat gelap yang berkilau. Saat aku melihat cermin, aku hampir tidak mengenali wanita di sana. Tulang pipiku terlihat lebih tegas. Leherku terlihat jenjang. Minggu depannya, aku pergi ke butik pakaian kerja. Aku membuang semua baju lamaku. Aku membeli blazer pas badan, celana bahan berkualitas tinggi, dan sepatu hak tinggi 7 cm. Saat aku memakainya, postur tubuhku otomatis berubah. Aku berdiri lebih tegak. Langkahku lebih mantap. Bunyi tak-tak dari sepatu hak tinggiku di lantai marmer kantor menjadi musik favoritku. Suatu sore, Pak Wijaya memanggilku ke ruangannya. Sarah, minggu depan ada pameran perhiasan internasional di Singapura. Saya mau kamu ikut mendampingi tim marketing. Kamu yang paling paham detail produk kita sekarang. Siap, Pak. Jawabku mantap tanpa ragu. Padahal dulu, mendengar kata luar negeri saja aku sudah gemetar. Satu lagi. Pak Wijaya menatapku lekat. Saya perhatikan perubahanmu. Kamu bukan lagi staf gudang yang kumal itu. Kamu punya aura pemimpin. Pertahankan. Terima kasih, Pak. Masa lalu mengajarkan saya bahwa menjadi biasa saja itu berbahaya. Jawabku sambil tersenyum tipis. Malam itu di apartemen baruku, aku sudah pindah dari kamar kos sempit ke apartemen tipe studio yang layak. Aku duduk di depan meja rias. Aku menatap pantulan diriku. Wanita di cermin itu memakai piyama sutra. Wajahnya bersih dan terawat berkat skincare mahal, dan tatapannya dingin. Aku membuka laptop, membuat akun media sosial samaran, dan mencari nama itu. Arya Pratama. Foto profilnya menunjukkan dia sedang berdiri di depan mobil mewah, merangkul istrinya yang cantik. Mereka tampak bahagia. Di kolom komentar, banyak orang memuji kesuksesan Dr. Arya. Nikmatilah, Mas. Bisikku pada layar laptop. Tertawalah sepuasmu sekarang. Bangunlah istanamu setinggi mungkin. Aku menutup laptop dengan kasar. Rasa sakit di dada itu masih ada. Tapi sekarang rasanya bukan lagi kesedihan. Itu adalah bahan bakar. Setiap kali aku merasa lelah bekerja, setiap kali aku merasa malas belajar, aku mengingat wajah Arya yang meremehkanku. Kita tidak setara, katamu dulu. Benar, Mas. Kita memang tidak setara. Karena sekarang, aku sedang mendaki gunung dengan kakiku sendiri, sementara kamu hanya mendompleng di punggung orang lain. Dan saat aku sampai di puncak nanti,
Aku pastikan bayanganku akan menutupi mataharimu. Aku mematikan lampu kamar. Besok aku harus terbang ke Singapura. Dunia bisnis internasional menungguku. Sarah yang cengeng sudah mati. Yang ada kini hanyalah Sarah sang eksekutif muda yang siap menerkam peluang apapun. Dokter Arya, mobil Anda sudah siap di lobi. Aku mengangguk pada resepsionis rumah sakit sambil membenarkan letak jam tangan Muahu. Jam tangan ini harganya setara dengan rumah tipe 36 di pinggiran kota. Aku tersenyum miring melihat pantulan diriku di pintu kaca otomatis. Jas putih kebanggaan dengan bordir nama, Dr. Arya Pratama, SPB Pere, melekat pas di tubuhku. Inilah hidup yang selalu kuimpikan. Menjadi dokter spesialis bedah plastik yang dicari banyak orang, punya uang, dihormati, dan memiliki istri dari keluarga terpandang. 2 tahun sudah berlalu sejak aku menyingkirkan Sarah, batu sandungan dalam hidupku itu. Keputusan itu adalah keputusan bisnis terbaik yang pernah kubuat. Valet membukakan pintu mobil sport 2 pintu milikku. Aku masuk ke dalamnya, menikmati aroma kulit jok yang mahal. Namun, saat aku menyandarkan punggung, rasa nyeri tajam menusuk di pinggang belakangku. Arg! Desisku sambil memegang pinggang. Nyeri ini sudah muncul sejak 6 bulan lalu. Awalnya hanya pegal biasa. Kupikir karena terlalu lama berdiri saat operasi. Tapi belakangan ini rasanya makin sering dan makin tajam. Mungkin hanya kurang minum air putih. Aku merogoh laci dashboard, mengambil botol obat pereda nyeri dosis tinggi, dan menelannya 1 butir tanpa air. Aku dokter. Aku tahu batasan tubuhku sendiri. Ini cuma kelelahan. Aku memacu mobil membelah kemacetan Jakarta menuju restoran mewah di kawasan Senopati. Hari ini ulang tahun Karina, istriku. Aku tidak boleh terlambat. Karina benci menunggu. Sesampainya di restoran, Karina sudah duduk di meja VIP bersama teman-teman sosialitanya. Dia terlihat cantik, sangat cantik, tapi wajahnya masam saat melihatku datang. Kamu telat 10 menit, Yang. Sergahnya sebelum aku sempat mengucapkan selamat. Maaf, sayang. Ada pasien konsultasi mendadak tadi. Pasien VIP, istri pejabat. Kilahku sambil mencium pipinya. Alasan terus, Karina mendengus. Lalu kembali tertawa dengan teman-temannya, membahas tas Hermes terbaru. Aku duduk di sampingnya, merasa seperti pajangan. Mereka tidak mengajakku bicara kecuali untuk memamerkan profesiku. Jeng, suamiku ini lo baru berhasil operasi hidung artis X. Hasilnya bagus banget kan? Ujar Karina bangga. Teman-temannya berdecak kagum. Aku hanya tersenyum simpul, memainkan gelas anggur. Di momen seperti ini, entah kenapa, sekelebat bayangan Sarah muncul. Dulu, jika aku pulang telat, Sarah akan menyambutku dengan teh hangat dan pijatan di kaki. Dia tidak pernah memarahiku di depan orang. Dia selalu menatapku seolah aku adalah pusat dunianya. Karina menyenggol lenganku keras, membuyarkan lamunanku. Arya, tuangkan wine buat Tante Siska dong. Kamu kok melamun sih? Nggak sopan. Aku tersentak. Iya. Maaf. Aku segera menuangkan minuman itu seperti pelayan. Harga diriku tergores sedikit. Tapi aku menekannya. Wajar. Karina memang dominan. Dia anak tunggal pemilik rumah sakit tempatku bekerja. Karirku aman karena dia. Ini harga yang harus kubayar. Malam itu, kami pulang ke rumah mewah hadiah dari mertuaku. Rumah itu besar, berlantai marmer dingin, dan penuh dengan barang antik. Tapi rasanya sepi. Karina langsung masuk ke kamar, mengeluh capek dan menyuruhku tidur di kamar tamu karena dia tidak mau terganggu dengkuran tidurku. Pinggangku sakit banget hari ini. Rin, bisa tolong ambilkan kompres hangat? Pintaku saat kami di tangga. Karina menatapku heran. Kamu kan dokter. Masa sakit pinggang aja manja? Panggil pembantu sana. Aku capek habis party. Dia membanting pintu kamar utama. Aku berdiri terpaku di depan pintu yang tertutup itu. Rasa nyeri di pinggangku makin menjadi-jadi, bercampur dengan rasa nyeri di ulu hati yang tak bisa dijelaskan. Aku berjalan tertatih ke kamar tamu,
merebahkan diri di kasur empuk yang terasa dingin. Aku menelan satu pil pereda nyeri lagi. Keesokan harinya, aku ada jadwal operasi facelift dan sedot lemak. Pasiennya adalah seorang pengusaha wanita yang cerewet. Di ruang operasi, lampu sorot yang terang membuat mataku silau. AC ruangan terasa sangat dingin menusuk tulang. Padahal biasanya aku tahan. Keringat dingin mulai mengucur di dahiku di balik topi operasi. Dokter, tekanan darah pasien stabil. Kita bisa mulai insisi. Lapor asisten anestesi. Aku mengangguk. Pisau. Pintaku. Perawat menyerahkan skalpel. Tanganku terangkat mendekati wajah pasien di area telinga. Tiba-tiba, pinggangku berdenyut hebat. Seolah ada yang meremas ginjalku dari dalam. Pandanganku berkunang-kunang sesaat. Tanganku bergetar. Sret. Dokter. Itu terlalu dalam. Kena pembuluh darah arteri. Teriak asistenku panik. Darah segar menyembur keluar membasahi area operasi yang seharusnya bersih. Aku terbelalak. Aku salah potong. Getaran tanganku membuat sayatan melenceng beberapa milimeter. Tapi di wajah, itu fatal. Klem. Suktion. Cepat. Teriakku. Berusaha menguasai diri meski kepalaku pening luar biasa. Kami bertarung selama 20 menit untuk menghentikan pendarahan. Operasi yang seharusnya rutin dan estetik berubah menjadi operasi penyelamatan darurat. Pendarahan berhenti. Tapi hasilnya buruk. Akan ada bekas luka permanen dan risiko kelumpuhan saraf wajah ringan. Karirku dipertaruhkan. Selesai operasi, aku dipanggil menghadap direktur rumah sakit, ayah mertuaku. Pak Hermawan duduk di kursi besarnya, menatapku dengan jijik. Kamu ini bodoh atau apa? Operasi facelift dasar saja bisa salah potong? Untung pasien itu masih kerabat jauh saya, jadi bisa saya reda mulutnya dengan kompensasi. Maaf, Pak. Saya sedang tidak enak badan. Jawabku menunduk. Jangan panggil saya papa di sini. Bentaknya. Kamu itu saya angkat jadi spesialis utama karena kamu suami anak saya. Kalau kamu bikin malu rumah sakit ini, kamu pikir Karina masih mau sama kamu? Dia butuh suami sukses, bukan dokter gagal yang tangannya gemetaran. Baik, Pak. Saya tidak akan ulangi. Periksa kesehatanmu. Kalau sakit, cuti. Jangan sok kuat. Saya tidak mau investasi saya pada dirimu rugi. Usirnya tanpa belas kasihan. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Investasi. Kata yang sama yang dulu aku gunakan untuk Sarah. Sekarang aku yang menjadi objek investasi. Karma macam apa ini? Aku masuk ke toilet dokter, mengunci pintu, dan menatap wajahku di cermin. Wajahku pucat, mataku cekung. Rasa sakit di pinggangku kini menjalar sampai ke kaki. Aku kencing di urinoir. Warnanya merah pekat. Dar. Napasku tercekat. Sebagai dokter, aku tahu persis apa artinya kencing berdarah disertai nyeri pinggang hebat yang kronis. Ini bukan sekadar batu ginjal atau infeksi. Ini tanda kerusakan organ yang serius. Aku menyalakan keran air, membasuh wajahku berulang kali. Ketakutan mulai merayap naik ke tenggorokan. Tidak mungkin. Aku masih muda. Aku baru saja menikmati puncak dunia. Aku tidak boleh sakit. Ponselku berbunyi. Pesan dari Karina. Nanti malam dinner di rumah mama. Jangan telat lagi. Dan belikan tas yang aku mau kemarin sebagai permintaan maaf karena kamu bikin malu papa. Aku menatap layar ponsel itu dengan tangan gemetar. Di puncak menara gading yang kubangun di atas penderitaan Sarah, ternyata udaranya sangat tipis dan menyesakan. Aku punya segalanya, tapi aku sendirian. Dan tubuhku sedang memberontak, menagih bayaran atas gaya hidup hedonis yang kujalani 2 tahun ini. Aku merogoh saku, mengambil botol obat, dan menelannya lagi. Kali ini 2 butir. Aku harus bertahan. Aku tidak boleh jatuh. Karena jika aku jatuh, tidak akan ada satu orang pun di rumah mewah itu yang akan menangkapku. Lampu operasi itu menyorot tajam, seolah ingin membakar mataku. Ini adalah operasi ketigaku minggu ini. Sejak insiden salah potong tempo hari, mertuaku, Pak Hermawan,
memaksaku mengambil jadwal padat untuk menebus dosa dan mengembalikan reputasi rumah sakit. Aku tidak punya pilihan. Aku hanyalah pion di kerajaan bisnis medis mereka. Skalpel, pintaku singkat. Perawat meletakkan pisau bedah dingin itu di telapak tanganku yang terbungkus sarung tangan lateks. Aku menarik napas dalam. Bau antiseptik yang biasanya membuatku merasa berkuasa, hari ini justru membuatku mual. Keringat dingin mengalir deras di punggungku, membasahi baju operasi di balik jas steril. Kakiku gemetar. Rasa sakit di pinggang bagian belakang bukan lagi sekadar denyutan. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas kedua ginjalku, memelintirnya hingga hancur. Pandanganku mulai berbayang. Monitor detak jantung pasien terdengar menjauh. Bep, bep, bep. Suara itu berubah menjadi dengungan panjang di telingaku. Dokter Arya? Dokter. Suara asistenku terdengar seperti dari dalam gua. Aku mencoba fokus, tapi lantai di bawahku terasa miring. Tiba-tiba gelap menyergap. Tubuhku limbung. Hal terakhir yang kuingat adalah bunyi logam beradu dengan lantai keramik dan teriakan panik para perawat. Aku membuka mata perlahan. Langit-langit ruangan ini putih bersih. Bau obat yang menyengat langsung menusuk hidung. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku terasa sangat berat. Ada selang infus menancap di tangan kiriku. Di sebelah kanan, sebuah mesin besar berbunyi ritmis, memompa darahku keluar lewat selang di leher, lalu memasukkannya kembali. Cuci darah. Sebagai dokter, aku tahu persis apa arti mesin itu. Jantungku berpacu cepat. Ketakutan merayap naik ke tenggorokan. Pintu terbuka. Bukan Karina yang masuk, melainkan Dr. Hendra, spesialis penyakit dalam senior di rumah sakit ini, sekaligus rekan kerja mertuaku. Wajahnya datar, tanpa senyum ramah yang biasa ia tunjukkan saat kami bertemu di pesta koktail. Sudah sadar, Arya? Tanyanya dingin sambil membaca chart di ujung tempat tidur. Apa yang terjadi, Dok? Kenapa saya dipasang alat hemodialisis? Suaraku parau, tenggorokanku kering kerontang. Dr. Hendra menatapku di balik kacamatanya. Tatapan itu bukan tatapan sesama rekan sejawat, melainkan tatapan dokter kepada pasien yang merepotkan. Gagal ginjal akut stadium 5. End-stage renal disease. Ucapnya tanpa basa-basi. Kedua ginjalmu rusak total. Kreatininmu sudah di angka 12. Kalau kamu tidak pingsan di ruang operasi tadi, mungkin kamu sudah mati keracunan kotoran darahmu sendiri. Duniaku runtuh seketika. Gagal ginjal? Aku baru 30 tahun. Aku dokter bedah plastik ternama. Aku punya segalanya. Penyebabnya? Tanyaku dengan bibir gemetar. Kombinasi hipertensi yang tidak terkontrol, penggunaan obat pereda nyeri dosis tinggi dalam jangka panjang, dan suplemen pembentuk otot ilegal yang kamu konsumsi 2 tahun lalu demi penampilan. Kamu dokter, Arya. Seharusnya kamu tahu itu racun. Jelas Dr. Hendra dengan nada mencemooh. Pintu ruangan terbuka kasar. Karina masuk dengan tas Hermes menggelantung di lengannya. Wajahnya tidak menyiratkan kekhawatiran seorang istri. Dia justru terlihat kesal. Di belakangnya, ibu mertuaku berdiri dengan tangan bersedekap. Kamu ini bikin malu saja, Mas. Sembur Karina sebelum aku sempat menyapanya. Pingsan pas operasi? Pasien komplain berat. Papa marah besar. Rin ginjalku rusak. Cicitku. Berharap ada sedikit empati. Aku butuh transplantasi. Karina mendengus. Dia duduk di sofa jauh dari ranjangku, seolah penyakitku menular. Terus, kamu mau minta ginjalku? Jangan mimpi. Aku nggak mau badanku ada bekas jahitan jelek. Aku model sosialita, Arya. Tapi aku suamimu, Rin. Suami itu fungsinya menafkahi dan membanggakan istri. Kalau kamu sakit-sakitan begini, kamu cuma beban. Potong ibu mertuaku tajam. Dia melangkah mendekat. Dengar baik-baik, Arya. Keluarga Hermawan tidak memelihara orang cacat. Kami akan biayai pengobatanmu sementara. Tapi kalau kamu tidak segera dapat donor dan sembuh total, jangan harap kamu bisa tetap jadi menantu di rumah ini. Cari donor sendiri.
Jangan libatkan keluarga kami. Golongan darah kami tidak ada yang cocok. Tambah Karina sambil sibuk membalas pesan di ponselnya. Air mataku menetes. Ingatanku melayang ke masa lalu. Dulu, saat aku demam sedikit saja, Sarah akan begadang semalaman mengompres dahiku. Dia akan membuatkan bubur, menyuapiku, dan membacakan doa di telingaku sampai aku tertidur. Sarah tidak punya tas Hermes, tapi dia punya hati. Karina punya segalanya, tapi dadanya kosong. Dokter Hendra, aku menoleh pada senior itu dengan putus asa. Carikan donor. Siapa saja. Saya bayar berapapun. Dokter Hendra menggeleng. Kamu tahu aturannya, Arya. Daftar tunggu donor legal itu tahunan. Kecuali kamu punya donor hidup sukarela yang punya kecocokan jaringan tinggi. Cek data keluargaku. Ibuku, adikku. Sudah kami hubungi. Ibumu punya diabetes. Tidak bisa donor. Adikmu, Rina, langsung mematikan telepon saat tahu dia harus operasi besar untuk memberikan ginjalnya. Dia bilang dia takut sakit. Jawab Dokter Hendra datar. Hening. Sunyi yang mencekam. Keluargaku sendiri, ibu dan adik yang kubanjiri uang dan kemewahan selama 2 tahun ini, menolak menyelamatkanku. Mereka mencintai uangku, bukan aku. Tunggu. Dokter Hendra membalik halaman rekam medis lama di tabletnya. Ada satu catatan medis 5 tahun lalu. Saat kamu kecelakaan motor ringan dulu, istrimu waktu itu, siapa namanya? Sarah? Dia ikut tes screening lengkap karena berniat mendonorkan darah rutin untukmu. Data HLA, Human Leukocyte Antigen, dia tersimpan di database lama rumah sakit ini. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Sarah? Ya. Kecocokannya 90%. Sangat langka untuk orang yang tidak sedarah. Ini hampir seperti jodoh genetis. Gumam Dokter Hendra. Sebuah harapan gila muncul di benakku. Wanita yang kubuang seperti sampah. Wanita yang kuhina di depan umum. Dia satu-satunya kunciku untuk bertahan hidup. Rin, tolong carikan Sarah. Pintaku pada Karina. Karina tertawa sinis. Mantan istrimu yang gembel itu? Cari saja sendiri. Aku mau spa. Bau obat di sini bikin aku pusing. Karina dan ibu mertuaku keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup. Aku sendirian dengan mesin cuci darah yang terus berbunyi bip-bip-bip. Menghitung sisa waktuku yang kian menipis. Kesombonganku, harta mertuaku, gelar spesialisku, semuanya tidak berguna sekarang. 3 bulan berlalu. Hidupku neraka. Aku bukan lagi Dokter Arya yang gagah. Aku hanyalah seonggok daging yang bergantung pada mesin dialisis 2 kali seminggu. Kulitku menghitam dan kering. Efek samping dari racun tubuh yang tidak terbuang sempurna. Berat badanku turun drastis. Tulang pipiku menonjol tajam, membuat wajahku terlihat seperti tengkorak hidup. Mertuaku menepati ancamannya. Mereka memberhentikanku dari rumah sakit dengan alasan cuti sakit tanpa batas waktu. Fasilitas dicabut. Kartu kredit diblokir. Karina sudah jarang pulang. Dia sibuk liburan ke Eropa dengan teman-temannya, meninggalkan aku di kamar tamu yang dingin bersama perawat sewaan yang galak. Aku harus menemukan Sarah. Itu satu-satunya jalan keluar. Aku menyewa seorang detektif swasta menggunakan sisa tabungan pribadiku yang belum dibekukan Karina. Namanya Pak Burhan. Dia pria tua yang kerjanya cepat. Hanya butuh waktu 1 minggu baginya untuk melacak keberadaan Sarah. Bapak yakin ini orangnya? Tanya Pak Burhan saat kami bertemu di sebuah warung kopi kumuh, karena aku tidak berani ke kafe mahal lagi. Dia menyodorkan sebuah amplop coklat besar. Amplop yang mengingatkanku pada amplop cerai yang dulu kuberikan pada Sarah. Ironis. Aku membuka amplop itu. Lembar pertama adalah foto candid seorang wanita yang sedang turun dari mobil Alphard hitam. Wanita itu mengenakan setelan blazer abu-abu yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya pendek sebahu, bergaya modern. Dia memakai kacamata hitam, tapi aku mengenali garis rahang itu. Ini Sarah. Tanyaku tak percaya. Benar, Pak. Sarah Amalia.
Sekarang dia menjabat sebagai direktur operasional di PT Gemilang Abadi, perusahaan ekspor perhiasan terbesar di Jakarta. Dia tangan kanan pemilik perusahaan. Jelas Pak Burhan. Aku ternganga. Sarah, istriku yang dulu bau bawang? Direktur? Bapak salah orang mungkin. Sangkalku. Sarah itu lulusan SD. Dia cuma bisa masak. Orang bisa berubah. Pak, informan saya bilang dia ambil kejar paket, lalu kursus manajemen intensif, dan belajar bahasa asing. Dia wanita cerdas yang pekerja keras. Di lingkungan bisnis, dia dijuluki Ratu Besi. Dingin, tegas, dan tak tersentuh. Aku menelan ludah. Rasa sesak di dadaku bukan karena gagal ginjal kali ini, tapi karena penyesalan yang terlambat. Ternyata selama ini aku membuang berlian karena mengira dia batu kali. Hanya karena dia belum diasah. Bawa aku ke sana. Sekarang, perintahku. Bapak yakin? Kondisi Bapak. Pak Burhan menatapku ragu. Kemejaku kedodoran. Wajahku pucat pasi. Dan jalanku tertatih. Bawa saja. Bentakku. Kami meluncur ke kawasan bisnis Sudirman. Gedung kantor Sarah menjulang tinggi, berlapis kaca biru yang memantulkan awan. Mobil Pak Burhan, sebuah minibus tua, dilarang masuk ke lobi utama oleh Satpam. Kami terpaksa berhenti di pinggir jalan. Aku turun dengan susah payah. Matahari siang Jakarta membakar kulitku yang sensitif. Aku berjalan tertatih menuju lobi gedung mewah itu. Orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang, menatapku dengan tatapan aneh. Dulu aku yang menatap orang seperti ini dengan jijik. Sekarang akulah yang menjijikkan. Aku mencoba masuk ke lobi, tapi dua orang petugas keamanan bertubuh besar menahanku. Maaf, Pak, pengemis dilarang masuk area gedung. Ujar satpam itu tegas sambil mendorong bahuku pelan. Saya bukan pengemis. Teriakku, suaraku pecah. Saya dokter. Saya mau ketemu Sarah. Istri saya. Istri. Satpam itu tertawa meremehkan. Bu Sarah direktur kami masih lajang. Pak, jangan ngaku-ngaku. Pergi sana atau kami panggil polisi. Mereka menyeretku keluar lobi dan melemparku ke trotoar panas. Aku tersungkur. Lututku lecet. Orang-orang menontonku, berbisik-bisik, persis seperti saat aku dan keluargaku mempermalukan Sarah di pengadilan dulu. Karma membayarku kontan. Lengkap dengan bunganya. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan lobi. Satpam yang tadi kasar padaku langsung berlari membukakan pintu dengan hormat. Selamat siang, Bu Sarah. Sapa mereka serempak. Jantungku berhenti. Pintu mobil terbuka. Sepatu hak tinggi stiletto hitam mengilap menapak aspal. Sarah keluar. Dia jauh lebih cantik dari foto yang diberikan detektif. Kulitnya bercahaya. Posturnya tegak penuh wibawa. Dia mengenakan kemeja sutra putih dan celana bahan hitam. Di tangannya ada tas kerja kulit yang harganya pasti puluhan juta. Dia terlihat begitu mahal. Dan setara. Tidak. Dia jauh di atasku sekarang. Sarah. Teriakku sekuat tenaga dari trotoar. Sarah berhenti melangkah. Dia menoleh perlahan ke arah sumber suara. Dia menurunkan kacamata hitamnya sedikit. Matanya yang tajam menyapu kerumunan dan berhenti tepat di wajahku yang kotor dan menyedihkan. Tidak ada kekagetan di wajahnya. Tidak ada rasa iba. Tidak ada kerinduan. Tatapannya datar, sedingin es batu. Aku mencoba bangun, merangkak mendekat. Sarah, ini aku, Mas Arya. Satpam hendak menendangku lagi, tapi Sarah mengangkat tangan kanannya sedikit. Kode untuk berhenti. Satpam itu mundur. Sarah berjalan mendekatiku. Langkahnya anggun tapi mengintimidasi. Dia berdiri 2 meter di depanku, menatapku dari ketinggian hak sepatunya. Bau parfum mahalnya tercium, menggantikan bau bawang yang dulu selalu kuina. Mas Arya? Tanyanya pelan. Nadanya formal seperti bicara pada klien yang bangkrut. Sedang apa kamu bersujud di trotoar kantorku? Sar, tolong aku. Aku menangis. Benar-benar menangis kali ini.
Aku sakit. Sar. Gagal ginjal. Aku butuh kamu. Cuma kamu yang cocok. Sarah tidak menjawab. Dia hanya memiringkan kepalanya sedikit, meneliti penampilanku dari ujung rambut yang kusut sampai sepatu yang sudah mulai jebol. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman tipis yang mengerikan. Butuh aku? Ulangnya pelan. Bukankah kita sudah tidak setara lagi, Dokter Arya? Bukankah kamu malu punya istri biasa sepertimu? Kata-kataku sendiri berbalik menghantamku. Aku salah, Sar. Aku bodoh. Maafkan aku. Aku mencoba meraih ujung celananya. Sarah mundur selangkah, menghindari sentuhanku seolah tanganku penuh kuman. Jangan sentuh celanaku, Mas. Ini harganya lebih mahal dari harga dirimu sekarang. Dia menatap jam tangannya, lalu menatapku lagi. Aku ada rapat penting dengan investor dari Jepang. Aku tidak punya waktu untuk drama pengemis masa lalu. Dia berbalik badan, membelakangiku. Sar, ginjalku rusak. Aku bisa mati. Teriakku histeris. Sarah berhenti lagi tanpa menoleh. Mati. Suaranya terdengar melayang di udara. Bagian diriku yang mencintaimu sudah mati 2 tahun lalu di parkiran wisuda itu. Mas, anggap saja kita impas. Dia melangkah masuk ke dalam gedung kaca yang dingin itu, meninggalkan aku yang meraung-raung di trotoar panas, ditonton oleh orang asing, dan dihakimi oleh matahari yang tak kenal ampun. Aku duduk di kursi kerjaku yang terbuat dari kulit asli, memandang cakrawala Jakarta dari lantai 30. Di tanganku ada secangkir kopi espresso yang masih mengepul. Ruanganku hening, dingin, dan berbau aromaterapi lavender yang menenangkan. Sangat kontras dengan kekacauan yang terjadi di lobi gedung kemarin siang. Kejadian di trotoar itu masih terbayang. Arya, laki-laki yang dulu kupuja seperti dewa, bersujud di kaki 5 dengan penampilan seperti gelandangan. Apakah aku sedih? Jujur, ada sedikit rasa ngilu di dada. Bukan karena cinta, tapi karena rasa kemanusiaan melihat sesama makhluk hidup menderita. Namun, rasa itu segera tertutup oleh memori 7 tahun perbudakan yang kualami. Interkom di mejaku berbunyi. Suara sekretarisku, Mita, terdengar ragu. Bu Sarah, maaf mengganggu. Laki-laki itu, Pak Arya, datang lagi. Dia memaksa masuk. Dia bilang dia tidak akan pergi sampai ibu mau bicara 4 mata. Keamanan sudah mau menyeretnya. Tapi dia berteriak-teriak soal hak asasi dan media. Bagaimana, Bu? Aku menghela napas panjang. Arya benar-benar tidak punya urat malu lagi. Jika aku membiarkan keamanan menyeretnya, dia mungkin akan membuat skandal yang mencoreng nama perusahaan. Aku harus mengakhiri ini dengan caraku sendiri. Secara elegan. Biarkan dia masuk. Mita, beri waktu 5 menit. Jangan lebih. Dan minta 2 petugas keamanan berjaga di depan pintu ruangan saya. Perintahku tegas. Baik, Bu. Pintu kayu mahoni yang berat itu terbuka perlahan. Arya masuk. Langkahnya pincang. Dia memakai kemeja yang sama dengan kemarin, tapi sudah sedikit lebih rapi, meski noda kotoran di celananya masih terlihat. Wajahnya cekung, matanya kuning, dan bibirnya pecah-pecah. Bau tidak sedap, campuran keringat dan obat-obatan, menguar dari tubuhnya, menodai aroma lavender di ruanganku. Aku tidak berdiri menyambutnya. Aku tetap duduk santai, menyilangkan kaki, dan menatapnya tanpa ekspresi. Duduk, kataku singkat, menunjuk kursi tamu di depan mejaku. Arya tidak duduk. Dia langsung menjatuhkan dirinya berlutut di lantai karpet tebal ruanganku. Dia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, persis seperti pose memohon ampun. Sarah, terima kasih. Terima kasih sudah mau menemuiku. Suaranya serak dan gemetar. Bangun, Mas. Jangan kotori karpet mahalku dengan drama murahmu, ujarku dingin. Arya tersentak. Lalu dengan susah payah dia bangkit dan duduk di kursi. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu sukses, Sar. Kamu hebat. Aku bodoh tidak menyadari potensimu dulu. Dia memulai dengan pujian basi. Langsung ke inti saja.
Waktumu tinggal 4 menit. Potongku sambil melirik jam tangan Rolex di pergelangan tanganku. Arya menelan ludah. Jakunnya naik turun. Aku sekarat. Sar. Gagal ginjal stadium akhir. Dokter bilang hidupku tinggal hitungan bulan kalau tidak transplantasi. Tidak ada keluarga yang cocok. Tidak ada donor yang tersedia. Cuma kamu harapan satu-satunya. Lalu, aku mohon, Sar, donorkan 1 ginjalmu buat aku. Demi masa lalu kita. Demi 7 tahun kebersamaan kita. Aku tahu aku salah. Aku bajingan. Tapi tolong, beri aku kesempatan kedua untuk hidup. Aku janji akan menebus semuanya. Aku akan jadi suami yang baik kalau kamu mau kembali. Atau aku akan jadi pembantumu seumur hidup. Aku tertawa. Tawa kecil yang kering. Mas, kamu pikir ginjal itu seperti uang receh yang bisa dipinjamkan lalu diganti nanti? Aku berdiri, berjalan perlahan mengelilingi meja, mendekatinya. Arya tampak berharap. Dia pikir aku mulai luluh. Kamu ingat kata-katamu di parkiran wisuda 3 tahun lalu? Tanyaku pelan, tepat di samping telinganya. Arya menunduk. Aku hilaf. Kamu bilang, kita sudah tak setara lagi. Aku malu punya istri biasa sepertimu. Aku mengulangi kalimat itu dengan intonasi yang persis sama seperti yang dia ucapkan dulu. Kamu benar, Mas. Kita memang tidak setara. Aku kembali ke depan mejaku, bersandar di tepinya, menatapnya dari atas ke bawah. Sekarang, aku adalah wanita karir dengan aset miliaran. Aku sehat, aku dihormati, dan aku punya masa depan cerah. Sementara kamu pesakitan, bangkrut, dibuang oleh istri kayamu, dan tidak punya harga diri. Ginjal di dalam tubuhku ini adalah organ sehat yang menunjang hidup seorang wanita sukses. Nilainya terlalu mahal untuk diberikan kepada laki-laki yang membuangku saat aku tidak punya apa-apa. Sar, ini nyawa. Kamu tega membiarkan aku mati. Arya mulai menangis histeris. Mana Sarah yang lembut? Mana Sarah yang dulu rela kerja catering demi aku? Sarah yang itu sudah mati. Kamu sendiri yang membunuhnya. Jawabku tajam. Kamu membunuhnya saat kamu selingkuh. Kamu membunuhnya saat kamu menghina bapakku yang petani. Kamu membunuhnya saat kamu menyerahkan surat cerai di hari bahagiamu. Arya terdiam. Isak tangisnya memenuhi ruangan. Dengar, Mas. Aku tidak akan mendonorkan ginjalku. Bukan karena aku jahat, tapi karena aku menghargai diriku sendiri. Tubuhku adalah milikku. Aku tidak akan melukainya demi orang yang pernah menginjak-injakku. Itu bukan pengorbanan, itu kebodohan. Tapi aku suamimu dulu. Mantan, koreksiku cepat. Dan sebagai mantan, kewajibanku sudah selesai saat palu hakim diketuk. Kamu memilih Karina karena dia kaya dan cantik, kan? Mintalah ginjal padanya. Bukankah cinta kalian selevel? Dia menceraikanku. Dia mengusirku. Teriak Arya putus asa. Nah, itu poinnya. Kamu menanam padi. Kamu panen padi. Kamu menanam angin. Kamu panen badai. Nikmati badaimu, Arya. Aku menekan tombol interkom. Mita, waktu habis. Suruh keamanan masuk. 2 petugas keamanan bertubuh kekar langsung masuk. Mereka memegang lengan Arya kiri dan kanan. Arya meronta, berusaha menggapai kakiku. Sarah, jangan begini. Sarah, aku takut mati. Sarah. Teriakannya menggema di lorong saat dia diseret keluar. Aku berdiri diam, mendengarkan suaranya yang makin menjauh dan akhirnya menghilang saat pintu lift tertutup. Hening kembali menyelimuti ruanganku. Aku berjalan ke jendela kaca besar. Di bawah sana, mobil-mobil terlihat seperti semut. Aku meletakkan tanganku di pinggang, di tempat ginjalku berada. Masih utuh, masih sehat, dan akan tetap begitu. Aku tidak merasa bersalah sedikit pun. Justru, aku merasa sangat ringan. Beban masa lalu yang selama ini tersangkut di pundakku akhirnya jatuh. Aku sudah memberikan jawaban terakhirku.
Bukan dengan amarah yang meledak-ledak, tapi dengan logika dan harga diri. Itu adalah pembalasan dendam yang paling manis. 2 tahun kemudian, hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela mobil Mercedes-Benz milikku. Di kursi kemudi, duduk suamiku, Dimas. Dia bukan dokter. Dia bukan anak konglomerat. Dia adalah seorang arsitek sederhana yang kutemui saat proyek renovasi kantor setahun lalu. Dia pria yang pendiam, tapi tangannya selalu sigap menggenggam tanganku saat aku lelah. Dia pria yang tidak pernah memintaku menjadi orang lain. Kamu yakin mau lewat jalan ini, sayang? Macet loh. Tanya Dimas lembut sambil mengelus punggung tanganku. Nggak apa-apa, Mas. Sekali-sekali lewat jalan lama. Jawabku tersenyum. Kami sedang melewati jalanan di depan rumah sakit umum daerah, tempat di mana pasien-pasien pengguna BPJS dan jaminan kesehatan sosial berobat. Dulu, aku sering ke sini mengantar pesanan catering untuk perawat. Lampu merah menyala. Mobil kami berhenti tepat di depan halte bus rumah sakit yang penuh sesak. Orang-orang berdesakan menghindari tempias hujan. Mataku tertuju pada satu sosok di pojok halte. Laki-laki itu duduk di kursi besi yang dingin. Tubuhnya kurus kering. Tinggal tulang berbalut kulit yang menghitam. Rambutnya sudah rontok dan memutih. Padahal usianya baru awal 30-an. Dia memakai jaket lusuh yang terlalu besar untuk tubuhnya. Di tangannya, dia memegang kantong plastik berisi obat-obatan generik. Itu Arya. Dia bukan lagi dokter Arya yang gagah. Izin praktiknya dicabut permanen karena kondisi kesehatan mental dan fisiknya yang tidak memadai. Kabar terakhir yang kudengar dari teman lama, dia hidup sebatang kara di kamar kos sempit, bertahan hidup dari belas kasihan dinas sosial dan utang yang menumpuk untuk biaya cuci darah seumur hidup. Keluarga mertuanya sudah membuangnya total. Bahkan ibu kandung dan adiknya di kampung tidak mau merawatnya karena dia tidak lagi mengirim uang. Arya tampak menggigil kedinginan. Dia menatap aspal basah dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi arogansi. Tidak ada lagi kesombongan tentang derajat dan level. Dia kini berada di level paling dasar kehidupan, berjuang hanya untuk bernapas besok hari. Tiba-tiba, sebuah bus kota butut berhenti di depan halte, menyipratkan air genangan kotor ke arah orang-orang yang duduk. Cipratan air lumpur itu mengenai celana dan wajah Arya. Dia tidak marah. Dia tidak memaki. Dia hanya mengusap wajahnya dengan lengan baju yang kotor. Pasrah. Dia berdiri dengan susah payah, menyeret kakinya yang bengkak untuk naik ke dalam bus yang penuh sesak itu. Di dalam mobilku yang hangat, dengan alunan musik jazz pelan dan aroma pengharum mobil yang mewah, aku merasakan kontras yang begitu nyata. Lihat apa sih, sayang? Tanya Dimas, mengikuti arah pandanganku. Bukan apa-apa, jawabku. Cuma melihat seseorang yang dulu pernah bilang kalau aku pembawa sial. Ternyata, dia yang menciptakan sialnya sendiri. Dimas tidak bertanya lebih lanjut. Dia tahu masa laluku, dan dia menghormatinya. Dia hanya mengecup punggung tanganku. Yang penting sekarang kamu bahagia sama aku. Sangat bahagia, jawabku tulus. Lampu hijau menyala. Dimas menginjak gas. Mobil kami melaju mulus, meninggalkan halte bus yang suram itu. Saat mobil bergerak, aku melirik ke spion untuk terakhir kalinya. Bus tua yang ditumpangi Arya mengepulkan asap hitam pekat, berjalan lambat seolah keberatan beban. Sama seperti hidupnya. Sebuah tawa kecil lolos dari bibirku. Bukan tawa jahat, tapi tawa kelegaan. Tawa kemenangan. Kenapa ketawa? Tanya Dimas heran. Nggak apa-apa. Cuma ingat lelucon lama. Tentang karma. Jawabku sambil menyandarkan kepala di bahu Dimas. Ternyata karma itu bukan cuma konsep, Mas. Dia penagih utang yang paling disiplin. Dia datang tepat waktu, dan bunganya sangat tinggi. Aku menutup mata, menikmati kenyamanan hidupku. Aku, Sarah, si gadis penjual catering yang dulu dihina, kini duduk di singgasana kebahagiaan. Sementara sang raja palsu, kini hanyalah debu di jalanan yang becek. Tuhan Maha Adil. Dan skenarionya sungguh sempurna.